Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, Tuhan beri kesempatan. Tuhan beri kesempatan. Di dalam Nahum pasal yang pertama di ayat yang ketiga. Nahum pasal yang pertama di ayat yang ketiga, saya akan bacakan firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukum orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Bagian A di sana jelas, di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Nahum ini adalah satu nubuatan tulisan yang disampaikan oleh Nabi Nahum kepada orang Niniwe, kepada kepada bangsa Niniwe. Kita ingat bagaimana Niniwe pernah diselamatkan ketika Yunus dia menyampaikan firman Tuhan ketika dia menegur orang-orang Niniwe, dan di sana dikatakan bahwa orang-orang Niniwe semuanya bertobat, berpuasa, berdoa kepada Tuhan sehingga hukuman itu ditiadakan, hukuman itu ditunda. Mereka tidak mendapatkan hukuman yang sudah direncanakan. Karena apa? Karena mereka bertobat. Tetapi setelah itu di sana dikatakan Niniwe atau Asyur mereka kembali melakukan dosa. Bahkan ada banyak kejahatan yang ada di sana, ada banyak penindasan yang ada di sana. Dan firman Tuhan ini kembali datang kepada orang Niniwe. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan pasal ini, saya katakan Tuhan itu panjang sabar. Di dalam panjangnya sabar Tuhan berarti ada kesempatan. Tuhan beri kesempatan kepada umatnya. Tuhan beri kesempatan untuk Niniwe untuk kembali bertobat. Sehingga tulisan ini datang, sehingga nubuatan ini datang. Sehingga dia menegur orang Niniwe lalu antara siapa? Yaitu Nabi Nahum. Di dalam hal ini juga kita melihat bagaimana Allah yang panjang sabar itu, bagaimana Allah yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan untuk mereka kembali kepada Tuhan, untuk mereka bertobat, untuk mereka meninggalkan segala kejahatan mereka. Saya dikatakan bahwa Allah membalas segala kejahatan. Di dalam panjang sabarnya Tuhan, dalam Tuhan memberi kesempatan, berarti juga bahwa Allah itu Allah yang membalas segala kejahatan. Di ayat yang kedua dikatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang kedua katakan bahwa kita menyadari bahwa Allah itu membalas segala kejahatan. Allah itu membalas setiap perbuatan orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang tinggal di dalam dosa. Karena apa? Orang yang melakukan dosa berarti bermusuhan dengan Tuhan. Berarti dia meninggalkan Tuhannya. Karena orang yang berdosa adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Biasanya kata Allah itu akan membalas. Berarti musuh-musuhnya Tuhan. Musuh-musuh mereka yang berdosa, mereka yang dalam dosa dan tidak mau tegur. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Ketika kita menabur kejahatan, ketika kita menabur dosa, kita menabur hal-hal yang tidak baik, maka kita akan juga mendapatkan konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Kita akan mendapatkan konsekuensi dari setiap kejahatan yang kita lakukan. Karena firman Tuhan menjelaskan bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tetapi di dalam Allah yang membalas segala kejahatan, satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan juga adalah Allah yang panjang sabar. Ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, kita sadari, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang
cemburu. Allah itu adalah Allah yang membalas setiap kejahatan. Dan ketika Allah membalas setiap kejahatan, setiap dosa, maka tidak ada satupun yang akan luput dari kedahsyatan amarahnya Tuhan. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam di sana dikatakan, ia menghardik laut dan mengerakkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ketika Allah sudah marah, tidak ada yang dapat bertahan berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan amarahnya Tuhan. Semuanya, kata firman Tuhan, tidak ada satupun yang bertahan tegak. Semua akan mendapatkan setiap hasil dari setiap perbuatannya. Tapi kita sadar bahwa di ayat yang ketiga disana dikatakan, Tuhan juga adalah Allah yang panjang sabar dan baik. Ketika Allah masih menyatakan kebaikannya, ketika Allah masih menyatakan kesabarannya, berarti Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Di ayat yang ketujuh di sana dikatakan, Tuhan itu baik, ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Di ayat yang ketujuh, Tuhan itu baik. Karena apa? Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar di dalam kesabarannya untuk menunggu setiap anak-anak Tuhan, untuk menunggu kita untuk kembali kepadanya. Sadari dan datang kembali kepada Tuhan. Sadari dan kembali kepada Tuhan. Mengapa Allah begitu panjang sabar? Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 bagian B di sana dikatakan, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 bagian B, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan jelas kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ia sabar terhadap setiap kehidupan kita. Karena apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia menghendaki supaya kita sadar, supaya anak-anak Tuhan itu sadar atas dosanya, atas setiap perbuatannya, dan kembali datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Allah itu panjang sabar. Allah itu kasih. Allah itu pemaaf, tetapi Allah itu juga adil. Allah itu juga adil. Allah itu membalas. Ketika Allah menyatakan hukumannya, ini adalah langkah terakhir yang Tuhan buat ketika anak-anak Tuhan tetap tinggal dalam dosa. Ketika Allah menyatakan penghukumannya, inilah langkah terakhir yang Tuhan ambil. Supaya apa? Anak-anak Tuhan itu sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Bahwa anak-anak Tuhan itu sadar bahwa apa yang dilakukannya itu dosa di hadapan Tuhan. Tapi di dalam penghukuman Allah ada kasih di dalamnya. Di dalam penghukuman Allah ada cintanya Allah dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Supaya kerinduan Allah, setiap anak Tuhan menyadari atas setiap perbuatannya. Menyadari atas setiap hal yang dilakukannya itu tidak berkenan kepada Allah. Allah menghendaki supaya anak Tuhan itu sadar dan kembali kepada Tuhan. Hukuman Allah berbeda dengan hukuman manusia. Ketika Allah marah, ada cinta di dalamnya. Ketika manusia marah mungkin ada hanya emosi. Tetapi ketika Allah marah, ada kasih. Dia menghendaki supaya kita kembali kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah tinggal diam ketika kejahatan dan kekejian terjadi di dunia ini. Ia pasti bertindak dengan keadilannya.
Allah tidak akan pernah diam ketika dosa, ketika kejahatan semakin banyak, semakin merajalela terjadi di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Dia harus menyatakan keadilannya. Allah itu kasih, tapi Allah itu juga adil. Dalam Roma 11 ayat 22 di sana dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kami pun akan dipotong juga. Di sana katakan, perhatikan kemurahan Tuhan. Ketika Allah masih memberikan kesempatan, ketika Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita kembali datang kepada Tuhan, mari pergunakan waktu itu. Mari datang kepada Tuhan, mari berlutut di hadapan Tuhan, sadari segala dosa kita. Dan firman Tuhan, ketika kita datang kerendahan hati, Dia akan mengampuni kita. Dan di ayat yang 7, di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Tuhan itu baik. Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalau ke dalam gelap. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah itu menghukum setiap orang yang bersalah. Tetapi Allah itu menjadi tempat perlindungan ketika kita tetap tinggal dalam Tuhan. Dia menjadi tempat perlindungan bagi setiap kehidupan kita. Biar Tuhan yang memberkati setiap hidup kita. Ingat, Tuhan selalu memberikan kesempatan. Setiap kesempatan yang Tuhan beri, mari pergunakan dengan baik. Ketika kesempatan itu kita tidak gunakan, maka Allah akan menyatakan penghukumannya dengan kerinduan, supaya kita menyadari dan kembali kepada Tuhan, bertobat dan kembali mengikut Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp ke nomor berikut 0813-2742-0088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, kami bersyukur buat setiap kemurahan-Mu, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kehidupan kami, dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat hari ini kami berdoa bagi saudara yang menunggu keputusan final dari HRD untuk diterima dalam pekerjaan di Jakarta, supaya Tuhan membuka jalan bagi mereka, bagi pekerjaan yang dirindukan. Tuhan menolong mereka, biarlah Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan menyatakan mujizat-Mu, bahkan pekerjaan yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang sedang dalam pergumulan dalam perekonomian, supaya Tuhan buka jalan memberkati setiap usaha mereka, setiap ekonomi mereka. Tuhan tolong, biarlah setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat kesehatan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan sakit. Tuhan tolong menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kuasa-Mu. Setiap bagian tubuh mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh menyaksikan kuasa-Mu nyata bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pendidikan, supaya Tuhan memberi hikmat bagi setiap anak-anak sekolah, bagi setiap anak-anak kuliah. Tuhan tolong berikan hikmat pengetahuan bagi mereka, untuk mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik, untuk mereka boleh mendapatkan hasil nilai yang terbaik. Dan biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan mereka hanya kepada tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap karir dan pekerjaan, supaya diberkati oleh Tuhan, memberkati segala karir, segala pekerjaan, setiap usaha mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami yakin dan percaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam pembangunan rumah mereka, untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang sedang mereka laksanakan. Tuhan tolong, Tuhan menyiapkan setiap dana, setiap
setiap biaya-biaya yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap rumah yang mereka bangun, rumah yang sedang mereka kerjakan, semua berjalan dengan baik, dapat diselesaikan dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan di atasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.